Kramaric, Brozovic, Modric. Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric! And surely now, Croatia's golden generation are on their way to the last 16. Di balik setiap legenda, tersembunyi banyak luka yang tidak terucap. Di balik setiap sihir di lapangan, tersembunyi tangis masa kecil yang dikubur dalam-dalam. Ini adalah kisah tentang seorang anak kurus dari Gunung Velebit yang suatu hari memegang bola bukan untuk bermain-main, tapi untuk menyelamatkan hidupnya. Selamat datang dalam kisah Luka Modric. Away from Vinicius, and Modric scores! And the goalkeeper will be disappointed. Dia bukan sekedar maestro lini tengah, tapi simbol harapan dan keteguhan seorang manusia. Sebuah kisah yang lahir dari puing-puing perang Balkan dan menjelma menjadi simfoni indah di Stadion Santiago Bernabeu. Dalam beberapa waktu ke depan, mari kita menyusuri lorong waktu, menyelam ke kedalaman emosi, dan memahami bagaimana seorang bocah pengungsi berubah menjadi jantung Real Madrid dan kapten Kroasia yang luar biasa. The path of Mandzukic comes back to Modric. Dari Dinamo Zagreb hingga Real Madrid, dari ejekan awal hingga tepuk tangan Ballon d'Or dan 6 trofi Champions League, Modric membuktikan bahwa kehebatan sejati tidak diukur dari ukuran fisik, melainkan dari ketajaman visi dan keteguhan hati. Dari puing jalanan Kroasia hingga puncak dunia di Bernabeu, Luka Modric menjahit kisahnya bukan dengan benang emas, tapi dengan benang luka, harapan, dan kegigihan. Dan hari ini, kita menengok kembali jejak seorang maestro yang membuktikan bahwa keajaiban bukan milik yang besar dan kuat, melainkan milik mereka yang tidak pernah berhenti, percaya dan berjuang. Ini adalah kisah tentang seorang gelandang yang mengubah keraguan menjadi penghormatan. Tentang maestro sejati yang menjadikan lapangan hijau sebagai kanvas dan sepak bola sebagai karya seni. Inilah kisah Luka Modric, sang jenderal dari Kroasia. Luka Modric lahir pada 9 September 1985 di kota kecil Zadar, Kroasia, yang saat itu masih bagian dari Yugoslavia. Dia lahir di kaki pegunungan Velebit, tempat para domba merumput di tengah kedamaian yang hanya bertahan sebentar. Masa kecil Modric bukanlah dongeng berlapis sutra. Dia bukan anak dari keluarga bangsawan, melainkan anak dari peperangan. Perang kemerdekaan Kroasia pecah ketika Luka Modric baru berusia 5 tahun. Dunia kecilnya runtuh saat kakeknya yang sangat dia sayangi meninggal oleh pasukan separatis Serbia tepat di depan rumah mereka. Keluarganya terpaksa mengungsi ke hotel tua yang bobrok di Zadar bersama ratusan keluarga lainnya. Modric kecil menyaksikan dunia dengan mata yang terlalu muda untuk memahami mengapa langit berwarna merah dan malam tidak pernah benar-benar sunyi.
Namun, di tengah reruntuhan, ada satu hal yang tetap hidup, sebuah bola kaki. Setiap langkah kecilnya menyusuri puing, setiap hari adalah pengantar doa. Dia menendang bola, namun terkadang juga batu kecil bekas reruntuhan di sekitarnya. Ketika peluru menghujani Zedar, anak-anak lain bersembunyi. Namun Luka Modric malah menggiring bola di halaman hotel. Di halaman hotel pengungsian yang jadi rumahnya, dia menari dengan bola seperti sedang menulis puisi di atas tanah berdebu. Dia tak punya sepatu, hanya sepasang sandal yang melonggar, tapi hatinya bersinar seperti lampu stadion di tengah kegelapan. Modric kecil bukanlah anak yang mencolok. Tubuhnya mungil, kurus, dan wajahnya pemalu. Banyak yang meragukannya. Terlalu kecil, terlalu lemah, kata para pencari bakat. Banyak akademi menolaknya. Namun pada akhirnya, Akademi NK Zedar menjadi tempat pertama dia menempa diri. Di sana, dia bertemu dengan pelatih legendaris Tomislav Besic yang melihat dalam diri Luka Modric sebuah nyala yang tidak bisa dipadamkan. Berkat sang pelatih, dia mendapat kesempatan baru. Dari Zedar, dia berangkat ke Dinamo Zagreb, sebuah klub besar di Liga Kroasia. Tetapi, bahkan di sana pun dia dianggap belum siap. Maka dari itu, dia dipinjamkan ke klub Bosnia, yakni Zrinjski Mostar, ketika usianya 18 tahun. Namun disitulah, di negeri yang baru sembuh dari luka perang, Modric mulai menulis bait-bait puisinya di lapangan hijau. Setahun kemudian, pada Juli 2004, dia dipinjamkan ke Inter Zaprešić di Kroasia. Di sana, dia membantu klub kecil itu hampir menjuarai liga. Dinamo Zagreb kemudian memulangkannya. Kembali ke Dinamo Zagreb, dia mulai menunjukkan kemampuannya secara nyata. Dia mengantarkan timnya meraih 3 gelar liga berturut-turut dan dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Kroasia 2007. Dia mencetak gol, mengatur permainan, dan menunjukkan bahwa pemain mungil bisa memimpin pertandingan. Sepak bola Eropa yang sebelumnya memandang sebelah mata, kini menawarkan kesempatan besar baginya. Krenuo je Balić pa stao, to je tamo prilika za Dinamo, Modrić dolazi, brani Balić, još Modrić i gol, gol. Od Modrića se lopta ipak ukotrljala u mrežu, vode gosti, Luka Modrić, strijelac ovoga pogotka. Pa mislim da možemo biti zadovoljni, vodimo 1-0, ali mislim da ima još dosta prostora u igri, da moramo malo više igrati, dosta lopte nabijamo. Nadam se da onaj recept iz Amsterdama ste uspješno primijenili i ovoj Splitskoj. Pada tahun 2008, Tottenham Hotspur mengumumkan perekrutan seorang playmaker muda dari Dinamo Zagreb. Nilai transfernya kala itu sebesar 16,5 juta pound sterling, menjadikannya pemain termahal dalam sejarah Spurs saat itu. Banyak yang bertanya-tanya, siapa pemain mungil bernama Luka Modric ini? Tubuhnya kurus, posturnya kecil, dan dia datang dari liga yang jarang jadi sorotan utama di Eropa.
Banyak pengamat Inggris ragu, bisakah dia bertahan di kerasnya Premier League? Luka Modric yang kala itu berusia 23 tahun menjalani musim debut yang tidak mudah. Di bawah pelatih Juan de Ramos, Tottenham tampil buruk. Timnya sempat terperosok ke dasar klasemen. Modric pun sempat kesulitan beradaptasi. Dia bermain terlalu jauh ke depan sebagai gelandang serang, seringkali terisolasi dan tidak mampu mengembangkan permainannya. Namun, titik balik datang ketika Harry Redknapp mengambil alih kursi manajer pada Oktober 2008. Zips it into Modric! And Spurs are in front! Fantastic finish from Luka Modric! He realises Aaron Lennon now doesn't need to beat Ashley Cole, and he has the wherewithal to pull it back into. Harry Redknapp melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Luka Modric. Visi, kontrol bola, dan kecerdasan membaca permainan. Dia menarik Luka Modric bermain lebih ke dalam sebagai gelandang tengah box to box, dan di sanalah si jenius menemukan ruangnya. O'Hara goes for goal! Sees the post! Modric! And now you've got to say that's the cup time. Luka Modric scores his first goal in the FA Cup. Lambat laun, performanya mulai membaik. Meski musim pertamanya masih dianggap transisi, benih kejeniusan mulai tumbuh. Musim kedua Modric di Premier League diawali dengan cedera retak tulang fibula pada Agustus 2009 yang membuatnya absen hingga Desember. Tapi saat kembali, dia tidak butuh waktu lama untuk kembali menjadi kunci permainan Spurs. Kranjčar, Modric, the three Croatians! Bersama duet Tom Huddlestone dan dengan dukungan Gareth Bale, Aaron Lennon, serta Jermaine Defoe, Luka Modric membantu Tottenham finish di peringkat keempat Premier League, pertama kalinya dalam sejarah klub lolos ke Liga Champions. Dia memang tak banyak mencetak gol. Dia juga tidak mengoleksi banyak assist. Tapi perannya dalam menjaga ritme permainan, menghubungkan pertahanan dan serangan, serta mendikte tempo pertandingan, itulah kontribusi Mas Modric yang tidak selalu tercatat dalam statistik. Finding their man. And Lennon skips round Everett. Another great ball as well. It's Luka Modric! Di musim ini, Luka Modric benar-benar tampil sebagai maestro. Modric! Dia menjadi tulang punggung lini tengah Spurs saat mereka menjalani petualangan pertama di Liga Champions. Bersama Rafael van der Vaart, Modric menjadi kreator utama dalam serangan Spurs. Modric looking for Bale, brilliantly done! Lovely ball into Modric. Great run, great! Chenko, here's Modric! Momen yang paling berkesan tentu saat Tottenham menghajar Inter Milan 3-1 di White Hart Lane. Meski nama Gareth Bale yang jadi sorotan karena hat-trick di leg pertama, namun Luka Modric yang mengatur orkestra. Dia mendikte permainan, mengalirkan bola, dan meredam tekanan lawan. Modric is calling for it to be played to him. Still Luka Modric disguised it beautifully, and Van der Vaart just like that puts Tottenham in front. Musim itu, Tottenham Hotspur menembus babak perempat final Liga Champions sebelum disingkirkan Real Madrid. Ironisnya, itu menjadi panggung perkenalan pertama antara Modric dan klub yang nantinya akan menjadi rumahnya. Just living dangerously, aren't they, Bolton, a little bit? Here's Modric, it's beautifully struck.
It's a special from Luka Modric. Well, the Bolton fans are booing because of the early incident. They think that Mike Dean should have penalised Sandro. Musim terakhir Modric di Spurs diawali dengan gejolak. Dia terang-terangan menyatakan ingin pindah ke Chelsea, namun Tottenham bersikeras mempertahankannya satu musim lagi. Manajemen klub menolak mentah-mentah tawaran tersebut meskipun angka yang ditawarkan Chelsea cukup besar, yakni 40 juta pounds. Luka Modric pun sempat bersikap dingin, namun saat musim berjalan, profesionalismenya kembali bersinar. Dia tetap tampil konsisten dan menjadi pemain terbaik klub. Di akhir musim, Tottenham Hotspur finish di posisi keempat. Namun ironisnya, mereka gagal lolos ke Liga Champions karena Chelsea yang finish di luar 4 besar menjadi juara Liga Champions dan otomatis mendapat tiket ke musim berikutnya. Hal itu menjadi titik akhir. Luka Modric sadar untuk mengejar mimpinya, dia harus melangkah lebih jauh. Setelah musim 2011-2012 berakhir, Sir Alex Ferguson yang kala itu sangat mengagumi kemampuan Modric dan melihatnya sebagai penerus Paul Scholes, Setan Merah sempat melakukan pendekatan. Tetapi Tottenham enggan menjual pemain bintangnya ke sesama klub Premier League. Pada akhirnya, Tottenham menerima tawaran dari raksasa Spanyol. Pada Agustus 2012, Luka Modric resmi bergabung dengan Real Madrid dengan nilai transfer sekitar 30 juta pound sterling. Banyak pendukung Tottenham kecewa, tapi juga tahu bahwa Luka Modric layak mendapatkan panggung lebih besar. Dia meninggalkan Spurs setelah menorehkan 160 penampilan, 24 assist, dan mencetak 17 gol. Namun, lebih dari angka-angka tersebut, dia meninggalkan warisan yang tidak akan terlupakan. Good afternoon to everyone. It's take too long, but on the end, I'm here and I'm very happy and honored and proud to be here in best and the biggest club in the world. I can't wait. I'm really excited to be here and I'm looking forward to start train and play for Real Madrid. Real Madrid make 4 changes from the first leg. In come Pepe, Marcelo, Di Maria and Higuain. Luka Modric on the bench. Musim debut Luka Modric tidaklah gemilang. Dia datang ke Real Madrid di bawah bayang-bayang Xabi Alonso dan kehadiran Mesut Ozil yang sedang berada di puncak permainan. And now we're going to see the debut of Luka Modric. Now, the sad side for Spurs. Modric memang bermain dalam 54 penampilan di semua kompetisi, tetapi sebagian besar sebagai pemain pengganti. Di musim pertamanya, dia sempat dinobatkan sebagai transfer terburuk musim itu oleh media Spanyol. Tetapi, Luka Modric seperti matahari musim dingin, lambat menyala, tapi akan bersinar lama. Modric! Well, he's not prepared to let Michael Essien. Namun perlahan, di bawah arahan Jose Mourinho, pelatih Madrid saat itu mulai melihat kilatan emas di kaki Luka Modric. Ketenangannya dalam tekanan, umpan-umpan presisi yang menusuk ruang, dan kemampuan membaca permainan mulai mencuri perhatian. Puncaknya terjadi pada Maret 2013 di Old Trafford. Dalam pertandingan leg kedua, babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester United, Modric mencetak gol indah dari luar kotak penalti yang menjadi titik balik pertandingan. So now
Now Luka Modric making some shooting space, hits the post and in, and Real Madrid equalise. Luka Modric has got it. And as things stand... Real Madrid menang, dan Modric mulai menancapkan namanya di hati para fans. Correcto la defensa del Mallorca, se pide un posible penalti, le pega Modric. ¡Golazo! ¡Golazo! Luka Modric, mamma mía, qué zapatazo. ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué manera de... Kemudian, di bawah asuhan Carlo Ancelotti, Luka Modric naik level. Dia menjadi motor penggerak lini tengah bersama Xabi Alonso dan kemudian Toni Kroos. Ketiganya menciptakan trio lini tengah yang harmonis, menyatukan visi, teknik, dan determinasi dalam satu kesatuan. Musim 2013-2014 menjadi saksi lahirnya gelar La Decima, yakni trofi Liga Champions ke-10 yang telah lama dinanti selama lebih dari satu dekade. Modric takes. It's a header from Sergio Ramos. Luka Modric berperan penting sepanjang turnamen dan menjadi kreator gol penyeimbang Sergio Ramos di final melawan Atletico Madrid lewat sepak pojok yang presisi dan penuh visi. Real Madrid will be champions of Europe again. A decima for Real Madrid. Tahun-tahun berikutnya, meski sering dibayangi cedera, Modric tetap menjadi pemain kunci. Ketika Zinedine Zidane datang di musim 2015-2016, posisi Modric semakin solid. Sul destro prova Modric e segna un grandissimo gol, 1-0 Real Madrid. Able to hold it up and try and work the angle. He's found Modric, who finds the net for 2-0. Dia bukan hanya playmaker, tapi juga pengatur tempo, pemotong serangan, dan jembatan antar pertahanan dan lini depan. Away from Vinicius, and Modric scores. And the goalkeeper will be disappointed. Periode emasnya bersama Real Madrid terjadi antara 2016 hingga 2018 ketika mereka menorehkan sejarah menjuarai Liga Champions 3 kali secara berturut-turut. Ronaldo's coming in and he's got there again. And Real Madrid strike twice in quick succession. And it's 2 on the night for Cristiano Ronaldo. Three in the box waiting for the cross, and it was Bale! Oh, what about that? What about that from Gareth Bale? Off the bench with a fabulous finish. Real Madrid 2, Liverpool 1. Luka Modric tampil sebagai maestro sejati. Bersama Toni Kroos dan Casemiro, mereka membentuk lini tengah paling dominan dalam sejarah kompetisi Eropa. Duet antara ketiganya bukan sekedar kombinasi 3 gelandang, mereka adalah simfoni tak tertandingi yang mengatur irama permainan Real Madrid selama hampir satu dekade. Trio ini menjadi jantung dari era kemasan Los Blancos. Luka Modric adalah seniman lapangan. Dia berperan sebagai playmaker box to box. Dengan tubuh mungil dan langkah ringan, dia menari di antara tekanan, menciptakan ruang di tempat yang tidak terlihat. Umpan-umpannya seperti puisi yang mengalir, tajam, presisi, dan menggugah. Dia punya visi luar biasa,
kreativitas, dribble pendek yang halus, kontrol, dan mengatur tempo. Vers Benzema, la remise, la frappe. Quel golazo de Luka Modric, très belle reprise du Croate. Toni Kroos diibaratkan sebagai jam tangan Swiss berwujud manusia. Dia berperan sebagai playing playmaker. Dia mengatur irama dengan distribusi bola yang hampir sempurna, memutuskan kapan menyerang dan kapan menenangkan. Dalam tekanan, Toni Kroos adalah pulau ketenangan. Dia punya akurasi umpan layaknya radar, selalu tepat sasaran, ketenangan ekstrim, dan pengambilan keputusan yang cepat. Sedangkan Casemiro, yang berperan sebagai gelandang bertahan, adalah tembok baja yang melindungi dua jenius yang berada di depannya. Dia menyapu, merebut, dan menghancurkan serangan lawan sebelum sempat berkembang. Dia memiliki kekuatan fisik, tackle keras namun bersih, juga kemampuan duel udara. Tanpa Casemiro, Luka Modric, dan Toni Kroos tak akan bisa bermain sangat bebas. Luka Modric memang bukan pemain yang mencetak banyak gol, namun pengaruhnya lebih dalam dari sekedar angka. Dia adalah arsitek bayangan yang menuliskan skenario kemenangan di setiap pertandingan. Di final 2018 melawan Liverpool, Luka Modric kembali tampil dominan. Dia menjadi roh yang menjaga ritme, tetap tenang saat badai datang, dan selalu memilih opsi terbaik bahkan di ruang sempit. Setelah meraih treble Liga Champions bersama Real Madrid, Luka Modric kemudian berlaga di Piala Dunia 2018 bersama Kroasia dan menyuguhkan penampilan berkelas, juga kisah heroik sepanjang karir internasionalnya. Kroasia tergabung di grup D bersama Argentina, Islandia, dan Nigeria. Luka Modric tampil luar biasa sejak laga pertama. Dia mencetak gol dari titik penalti dan bantu Kroasia menang 2-0 atas Nigeria. Pertandingan kedua melawan Argentina. Ini adalah salah satu pertandingan terbaiknya. Brozovic, Modric. Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric! And surely now, Croatia's golden generation are on their way to the last 16! Dia mencetak gol spektakuler dari luar kotak penalti. Dominasi lini tengah membuat Lionel Messi dan Argentina tidak berdaya. Kroasia menghancurkan Argentina 3-0. Croatia's dream is well and truly on. Argentina 0, Croatia 3. Melawan Islandia, Modric diistirahatkan sebagian waktu, tapi Kroasia tetap menang dengan skor 2-1 dan lolos sebagai juara grup dengan sempurna. Di babak 16 besar melawan Denmark, Modric menjadi sorotan dalam laga ini. Dia sempat gagal mengeksekusi penalti di babak perpanjangan waktu. 1 foot in the quarterfinals of the World Cup. It's saved by Schmeichel. Goes the right way. Namun, dengan mental baja, dia bangkit dan mencetak gol penalti di babak adu penalti. Modric looking for revenge. And gets it. Kroasia menang 3-2. Di babak perempat final melawan Rusia, Modric kembali menjadi pusat dari segala arah serangan. Dia berlari tanpa lelah, menjadi motor permainan. Follows. Modric with the corner. And Vida with the header. And Croatia with the lead.
skor 2-2, bertahan hingga babak perpanjangan waktu. Namun Kroasia berhasil menang 4-3 lewat babak adu penalti. Rakitic and Russia dissolved into tears. Di babak semifinal, melawan tim tiga singa, Inggris unggul cepat lewat Kieran Trippier. It is Kieran Trippier, it is delicious! Tapi, Kroasia bangkit. For Vaselko, aimed in beyond Mandzukic and fired home by Perisic! Luka Modric menunjukkan kelas sejati, terus menekan, mengatur permainan, dan memimpin rekannya dengan tenang. Kroasia menang lewat gol Mandzukic di perpanjangan waktu dan memberi tiket ke partai final. And Croatia, for the first time ever, will play in a World Cup final. Luka Modric menyatukan tim seperti seorang dirijen orkestra, disiplin, sabar, namun mematikan. Sejarah tercipta. Kroasia melaju ke babak final Piala Dunia untuk pertama kalinya. It's the planet's ultimate game, the final of the 21st Football World Cup. Pada babak final, Kroasia memang kalah 2-4 dari Prancis, tapi Luka Modric tampil impresif dan memenangkan hati banyak penggemar. Meski Prancis unggul dalam serangan, Modric tidak pernah berhenti bertarung. Usai laga, dia menerima Golden Ball, penghargaan sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2018, sebuah pengakuan tertinggi untuk penampilannya. Atas penampilannya di musim 2017-2018, baik bersama klub maupun timnas Kroasia yang mencapai final Piala Dunia, Luka Modric kemudian dinobatkan sebagai pemain terbaik Eropa, FIFA, dan akhirnya meraih Ballon d'Or 2018. Usianya 32 tahun saat itu. Dia memang tidak mengangkat trofi Piala Dunia, tapi mengangkat kepala bangsanya. Dia tidak menang di final, tapi menang hati. Bola emas diberikan kepadanya bukan sebagai hadiah, tetapi sebagai pengakuan bahwa dalam permainan yang penuh darah dan uang, masih ada ruang bagi keindahan. Dia menangis, tapi bukan air mata kekalahan, melainkan air mata syukur dari anak kecil yang dulu menyusuri reruntuhan, kini berdiri di tengah dunia. Dia memutus dominasi satu dekade. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi membuktikan bahwa kejayaan tidak hanya milik pencetak gol, tetapi juga milik pemahat permainan. Banyak yang memprediksi Luka Modric akan menurun setelah usia 33 tahun. Namun, seperti anggur tua yang semakin nikmat, dia justru bermain dengan lebih elegan dan efisien. Di bawah asuhan Zinedine Zidane dan kemudian Carlo Ancelotti, Luka Modric menyesuaikan gaya mainnya. Entrando en el área, le pone el cuerpo Germán, entrega frontal para Modric que puede golpear, tira Modric, golazo, gol. Dirinya tidak lagi berlari sejauh dan sesering dulu, tetapi memahami kapan harus menekan, kapan harus menunggu, dan kapan harus mengirim umpan mematikan. Musim 2021-2022 menjadi bukti bahwa usia hanyalah angka. Luka Modric memimpin lini tengah Real Madrid meraih Liga Champions ke-14, termasuk comeback dramatis melawan PSG, Chelsea, dan Manchester City. And that's a good ball, he's done it again! Karim Benzema head boy! Dalam laga-laga tersebut,
dia tidak hanya bermain, tapi bersinar. Sebuah umpan trivela kepada Rodrigo melawan Chelsea di Bernabeu menjadi salah satu momen paling magis dalam karirnya. It's in by Rodrigo for 3-1. It was a brilliant ball in, and there was Rodrigo to get the goal that Madrid craved. Memasuki usia 38 tahun, Luka Modric mulai jarang tampil sebagai starter reguler. Sang pelatih lebih sering memainkan pemain muda. Namun, setiap kali dia bermain, kualitasnya tetap terasa. Luka Modric menjadi mentor bagi para gelandang muda seperti Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, dan Jude Bellingham. Modric bukan sekedar pemain veteran. Dia adalah simbol, sebuah pengingat bahwa kerja keras, kerendahan hati, dan kecintaan pada permainan dapat membuat karir terus menyala meski tubuh menua. Dia memperpanjang kontraknya dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa dirinya masih lapar dan Madrid masih percaya. Whipped in and headed away by David Lopez. Comes out to Luka Modric. It sits up nicely. What a goal that is from Luka Modric! What a finish from the Croatian midfielder. That maybe is the best goal he scored in a white shirt. Hingga tiba pada akhir musim 2024-2025, kata perpisahan sudah harus diucapkan. Luka Modric yang akan menginjak usia 40 tahun pada 9 September 2025 memutuskan akan pergi dari Santiago Bernabeu. Luka! Luka! 13 musim berseragam Los Blancos, dia telah bermain dalam 591 laga, mencetak 43 gol dan 95 assist. Puluhan trofi, termasuk 6 gelar Liga Champions, membuat namanya pantas disebut sebagai legenda sejati. Luka Modric memang tidak mencetak banyak gol. Dia pun jarang menjadi wajah di baliho promosi. Tetapi, dia adalah alasan kenapa banyak pertandingan besar bisa dimenangkan. Saat video ini dibuat, dia telah memainkan 1022 pertandingan, memenangkan puluhan trofi, dan pengaruh yang tidak terhitung. Luka Modric telah menulis namanya dalam kitab suci Real Madrid. Dia bukan hanya sekedar legenda, dia adalah puisi yang hidup dan ditulis di atas rumput hijau Bernabeu dan dibacakan setiap kali Madrid memainkan sepak bola indahnya. Ketika hari perpisahan itu tiba, Bernabeu tidak akan menangis karena kehilangan. Dia akan berdiri dan bertepuk tangan karena telah menyaksikan keabadian mengenakan nomor 10. Setelah petualangan yang menakjubkan bersama Real Madrid, Luka Modric nampaknya belum ingin gantung sepatu. Saat video ini dibuat, dia dikabarkan masih diinginkan oleh beberapa klub top Eropa. Namun, belum dipastikan dia akan melanjutkan karirnya kemana. Pada April 2025, Luka Modric resmi menjadi salah satu pemilik minoritas Swansea City, klub yang berlaga di Championship, kasta kedua sepak bola Inggris. Langkah ini menandai debut Modric sebagai investor dalam dunia sepak bola. Kisah Luka Modric adalah kisah bahwa takdir tidak ditulis oleh tempat kelahiran atau kekuatan tubuh, tapi oleh kemauan untuk tidak menyerah. Dari reruntuhan perang hingga puncak dunia, dari bocah pengungsi hingga maestro di Bernabeu, dan menjadi pemain terbaik dunia. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena mungkin di balik tubuh kecil dan langkah sunyi tersembunyi seorang pemimpin yang sedang memahat sejarahnya. Luka Modric, si anak gunung, telah menulis kisahnya sendiri. Dengan darah,
air mata, keringat, dan keteguhan hati. Dan kita semua adalah saksi sang legenda dari Kroasia. Terima kasih, Luka Modric. you